Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial, Program Studi Gizi, Ibu Amrina Rosyada SKM MPH. Saya Mas Ayu Aulia Ramadhani dengan NIM 100212821260049 dari Program Studi Gizi 2021 akan menunjukkan tutorial pengerjaan studi kasus, akan menunjukkan tutorial pengerjaan tugas uji T, yang dimana kasus yang diambil untuk pengerjaan ini yakni suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Diketahui di sini alfanya 5%. Baik, untuk penyelesaiannya sendiri kita buat tabel agar lebih mudah lagi untuk penyelesaiannya sendiri kita buat diketahui dari data yang dimana X1 ini adalah rata-rata berat bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok yakni 2,9, X2 yakni rata-rata berat bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tidak merokok yakni 3,2. Dan di sini ada N1 yakni jumlah ibu yang merokok dengan nilai 40, N2 jumlah ibu yang tidak merokok dengan nilai 50, dan S1 standar deviasi ibu yang merokok 0,1. Terakhir ada S2 yakni standar deviasi ibu yang tidak merokok dengan nilai 0,1. Yang ditanya adalah apakah berat badan bayi dari ibu yang merokok lebih rendah daripada berat badan bayi yang dari ibu yang tidak merokok? Baik, untuk penyelesaian dari kasus ini kita buat hipotesis terlebih dahulu yakni H0 adalah ibu yang merokok tidak akan melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Dan H1 atau hipotesis yang kedua, ibu yang merokok tidak akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Untuk perhitungannya langsung saja kita kerjakan. Yang pertama ada X1 dikurang dengan X2, yakni rata-rata berat bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tidak merokok dikurang dengan rata-rata berat bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok. Langsung saja X1, langsung saja X1 dikurang langsung saja X1 dikurang dengan X2. Selanjutnya ada S1 kuadrat. S1 kuadrat kita dapatkan hasilnya 0,01. Selanjutnya ada S2 kuadrat atau standar deviasi ibu yang tidak merokok. Kita dapatkan hasilnya 0,001. Selanjutnya, jumlah ibu yang merokok dikurang 1, lalu kita kalikan dengan standar deviasi ibu yang merokok. N1 atau jumlah ibu yang merokok
dikurang 1, lalu kita kalikan dengan standar deviasi ibu yang merokok pangkat 2. Kita dapatkan hasilnya 0,39. Selanjutnya, kita kerjakan yang ibu yang tidak merokok, yakni N2 atau jumlah ibu yang tidak merokok dikurang dengan 1, lalu kita kalikan dengan S2 dipangkatkan. S2 yakni standar deviasi ibu yang tidak merokok. Maaf. Lalu selanjutnya, kita akan mengerjakan N2 min 1 lalu dikalikan dengan S2 kuadrat, yakni N2 yang dimana jumlah ibu yang tidak merokok kita kurangkan dengan 1, lalu kita kalikan dengan S2 atau standar deviasi ibu yang tidak merokok kita pangkatkan. Kita dapatkan hasilnya 0,49. Lalu selanjutnya kita jumlahkan jumlah ibu yang merokok dengan jumlah ibu yang tidak merokok, lalu kita kurangkan dengan 2. Jumlah ibu yang merokok ada 40, ditambah dengan jumlah ibu yang tidak merokok ada 50, lalu kita kurangkan 2. Di sini kita dapatkan hasilnya 88. Selanjutnya, kita hitung langkah ke-7, kita hitung jumlah ibu yang merokok, yakni 40, dikurang dengan 1, lalu dikalikan dengan standar deviasi ibu yang merokok, kita pangkatkan 2, lalu ditambah dengan jumlah ibu yang tidak merokok, dikurang dengan 1, lalu dikalikan dengan standar deviasi ibu yang tidak merokok dipangkatkan. Hasilnya kita dapat di sini adalah 0,88. Selanjutnya, kita hitung dari langkah ke-6 dibagi dengan langkah ke-7. Yang dimana langkah ke-6 ini adalah jumlah dari ibu yang tidak merokok ditambah jumlah dari ibu yang tidak merokok dikurang dengan 2. 88 dibagi dengan langkah ke-7. Hasilnya 100. Selanjutnya kita hitung langkah ke-7. Selanjutnya kita bagikan langkah ke-7 dibagi dengan langkah ke-6. Yang dimana langkah ke-7 ini adalah 0,88 lalu dibagi dengan langkah ke-6, yakni 88. Sini kita dapatkan hasilnya 0,01. Selanjutnya kita hitung 1 dibagi dengan
jumlah ibu yang merokok, lalu kita jumlahkan dengan 1 per ibu yang tidak merokok. Jumlah ibu yang tidak merokok. Ini kita dapatkan hasilnya 0,045. Selanjutnya kita kalikan langkah ke-8 dengan langkah ke-9. Di sini kita dapatkan bahwa langkah ke-8 yakni 0,01 dibagi dengan 0,045. Hasilnya adalah 0,222, salah ini. Selanjutnya kita kalikan langkah ke-8 dengan langkah ke-9, yang dimana langkah ke-8 ini adalah 0,88, kita kalikan dengan 0,01. Sini kita dapatkan bahwa hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini selanjutnya kita hitung langkah ke-8 dikali dengan langkah ke-9. Di sini langkah ke-8 adalah 0,01, kita kalikan dengan 0,045. Sini hasilnya adalah 0,00045. Selanjutnya adalah kuadrat dari langkah ke-10. Di sini langkah ke-10 adalah 0,0045, kita kuadratkan. Hasilnya 2,025-07. Lalu untuk menentukan T hitung, kita bagikan dengan L1 dibagi dengan L11, atau hasil dari kuadrat L10. Di sini kita dapatkan hasil minus 148, 1,481. Nah, untuk T table ini sendiri, dikarenakan jadi kita bisa tahu T table adalah, kita lihat untuk T table di sini, kita lihat di tabel T, yakni 1,662. Selanjutnya, karena T hitung tadi lebih kecil daripada T table, jadi hipotesis yang ke-0 ini ditolak. Ibu yang merokok tidak akan melahirkan berat badan bayi lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.